Jadi kalau dipanennya hanya sekali aja, itu asam karena terfermentasi. Oleh karena itu, orang tua zaman dulu ditambahkanlah itu gamping, batu gamping ditambahkan ke produk. Wah, itu kalau dikonsumsi itu bisa panas, ususnya panas. Saya waktu itu belum tahu, belum riset juga, saya langsung konsumsi. Saya kira seperti yang dibuat di desa saya. Waduh, itu panas 2 hari nggak selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky Farihatul Maftuhah. Saya berasal dari Dusun Semen, Trenten, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Saya CEO dari PT Nira Lestari Internasional. PT Nira Lestari Internasional adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa. Di sini dari mulai hulu hingga hilirnya. Di hilir kita ada coconut sugar, brown sugar, dan juga ada madu nabati. Kita ada juga yang oleh-oleh seperti wedang rempah, dan juga ada madu dari bunga kelapa. Saya tertarik terjun ke bidang pertanian ini sebenarnya adalah karena turun-temurun. Dulu saya ikut bersama nenek saya ke pasar menggendong gula cetak. Nah, di situ saya masih SD ya. Kemudian saya mengamati jual beli transaksi yang ada di pasar, dan saya tanya-tanya ke nenek saya bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara negosiasi yang baik. Nah, di situ saya mulai belajar berbisnis. Setelah itu diturunkan ke ibu saya. Nah, ibu saya sudah mulai menginovasikan dari yang cetak menjadi serbuk. Nah, dulu kita di Kabupaten Magelang ini ada One Village One Product. Jadi ketika ibu saya menginovasikan menjadi bentuk serbuk itu, benar-benar didampingi oleh dinas-dinas di Kabupaten Magelang, seperti Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM, Disperindak, kemudian dari kampus-kampus yang ada di Kabupaten Magelang juga sangat support, sampai disupport oleh pemerintah Jawa Tengah, seperti itu. Kemudian ketika ibu saya sudah menyatakan diri untuk ya udah saya ngurusin produksi aja. Nah, saya baru all out terjun untuk menangani bisnis ini. Yang tadinya bentuknya adalah KWT, Kelompok Wanita Tani Nira Lestari. Kemudian kita berpikir lagi, wah bagus sekali kalau ini dijadikan koperasi. Koperasi Nira Lestari Makmur. Di sana ada kegiatan, dan sebenarnya base untuk perekonomian rakyat tuh ada di koperasinya. Kemudian tahun 2022 ini karena semakin banyak permintaan dari dalam negeri maupun luar negeri, akhirnya kami membentuk PT Nira Lestari Internasional. Kenapa internasional? Karena alhamdulillahirrahmanirrahim tahun 2023 ini kami berhasil membuka cabang di Malaysia. Di dunia pergula-gulaan gitu ya, kita mengenal ada gula aren, gula lontar, gula kelapa, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita membagi di sini ada dua jenis gula. Yang pertama adalah gula yang berasal dari tebu, yang kedua adalah gula yang berasal dari palma. Palma ini adalah ya pohon palem seperti aren, kemudian lontar, kemudian kelapa. Ini memiliki khasnya masing-masing. Kalau gula kelapa memang indeks glikemiknya itu lebih rendah dan dia lebih gurih. Kalau lontar dia lebih ada rasa masamnya, memang khasnya masam. Kemudian kalau gula aren itu dengan warna yang kuat kecoklatan dan juga rasa yang kuat gitu ya. Jadi masing-masing palma ini memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Jadi kalau di pasar itu orang taunya brown sugar, brown coklat, sugar gula. Jadi semua gula yang coklat itu dibilangnya brown sugar. Nah, brown sugar ini ada juga gula pasir yang dia disangrai jadinya coklat, itu termasuk brown sugar. Kemudian ada juga yang palma-palma tadi, itu juga termasuk brown sugar alami, brown. Nah, kemudian kok ada ya di pasaran itu ada yang dicampur, ada yang murni. Nah, ini tinggal segmentasinya aja, karena ada juga yang
minta untuk dicampur. Memang karena dari segi harga ya, yang penting ada barangnya. Urusan kesehatan itu nomor sekian, yang penting ada dulu barangnya. Nah, itulah yang menjadikan mungkin positioning yang ada di market itu sangat membingungkan konsumen. Oleh karena itu, mungkin kalau konsumen yang segmennya ingin sehat, itu bisa dicari yang tulisannya coconut sugar atau aren sugar gitu, yang murni. Karena apa? Karena di sana juga ada yang dicampur dengan cane sugar atau dengan gula tebu. Nah, kenapa gula tebu? Gula tebu ini 99% itu adalah sukrosa. Jadi indeks glikemiknya tinggi. Ibarat kata kalau kita makan gitu langsung digas, gula darah langsung naik. Tapi kalau coconut sugar ini dia hanya sekitar 80%. Jadi ketika dia makan, kemudian dia digas. Tapi ada remnya juga di 20%-nya ini. 20% ini ada mineral, kemudian inulin. Inulin itu sesuatu yang baik. Kalau kita orang awam, oh inulin itu baik. Kalau temennya, apa ya yang baik? Insulin gitu. Jadi, oh inulin baik gitu. Kalau di komposisinya, kemudian di gizinya itu ada tulisan inulin, itu bukan bahan kimia tambahan, tapi memang murni dari coconut sugar itu sendiri. Mitosnya, gula kelapa ini dicampur dengan gula pasir agar lebih mengkristal ya, agar jadi. Karena apa? Karena kalau nggak dicampur gula pasir, nanti nggak jadi. Nah, sebenarnya ini PR untuk para pengrajin gula, para produsen gula. Jadi, nggak jadi dalam tanda kutip, nggak bisa mengkristal atau nggak bisa dicetak, atau bahasa Jawanya jemek gitu ya, ada airnya gitu ya. Nah, itu karena kurangnya kebersihan. Yang pertama, itu pasti banget. Karena apa? Karena banyak bakteri. Bakteri di sana menfermentasi, kemudian menghasilkan asam. Gula yang asam itu akan susah sekali untuk mengkristal. Oleh karena itu, PR utama adalah menjaga higienitas dari ketika melangsungkan produksi. Yang kedua, nah ini mungkin 90% yang ada di Indonesia ya, turun-temurun, SOP yang turun-temurun. Pada tahun 2017 sampai sekarang saya melakukan riset gitu ya, bahwa membuat gula itu secara turun-temurun. Turun-temurun itu apa? Dari segi pelaruannya. Nah, pelaruan itu sangat krusial di ketika kita membuat gula. Nah, laru itu memang krusial. Ini ada yang menggunakan bahan kimia seperti bisulfit, bahkan ada yang sabun itu untuk meningkatkan basa. Nah, itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu gimana caranya biar tetap jadi kristal, akan tetapi sangat sehat gitu ya, akan tetapi tetap sehat. Nah, itu dengan cara dipanennya 2 kali, pagi dan sore. Jadi kalau dipanennya hanya sekali aja, itu asam karena terfermentasi. Oleh karena itu, orang tua zaman dulu ditambahkanlah itu gamping, batu gamping ditambahkan ke produk. Wah, itu kalau dikonsumsi itu bisa panas, ususnya panas. Saya waktu itu belum tahu, belum riset juga, saya langsung konsumsi. Saya kira seperti yang dibuat di desa saya. Waduh, itu panas 2 hari nggak selesai gitu. Nah, jadi kedepannya untuk para pengrajin mungkin bisa dipanen 2 kali, dan juga pelaruannya lebih natural menggunakan ekstrak kulit manggis. Nah, itu bersifat basa juga, tapi basanya basa yang sehat karena dia antioksidan. Ekstrak kulit manggis itu bisa untuk mencegah diabetes juga, dan juga dia alami antioksidan, jadi tambah sehat. Jangan lagi pakai gamping, jangan lagi pakai bisulfit. Pokoknya kalau segmennya sehat, larunya juga harus sehat. Kalau berbicara soal organik dan non-organik, itu nggak bisa dirasakan taste-nya. Bahkan
yang pakai batu gamping itu mendapatkan sertifikat organik dan lolos ke USA. Karena apa? Karena batu gamping kan dari alam, organik. Dan itu saya sebagai lulusan kimia itu juga agak heran juga ya. Organik dan anorganik. Sebenarnya ini adalah organik itu kan yang C, H, O. Yang non-organik itu adalah yang kalsium, Mg, kemudian besi. Nah, itu kan sebenarnya ada juga di produk produk organik ini gitu ya. Cuma di sini adalah organik, non-organik itu adalah bahasa bisnis, di mana yang organik itu dipastikan sesuai dengan standar SOP dan keselamatan untuk dikonsumsi, dan juga untuk keselamatan dari pertanian itu sendiri, mulai dari tanahnya ya, gitu.